Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadan dari Kota Bogor. Teman-teman sekalian ya, saya akan membuat tutorial terkait fitur-fitur yang ada di Quizizz. Yang pertama kita ke pencarian, yaitu quiz publik ya. Di sini karena saya sebagai guru matematika, maka saya ingin mencari bilangan bulat. Nah, fitur-fitur apa saja yang ada di Quizizz tersebut ya. Kita yang pertama adalah di sini ada fitur teratas ya. Di teratas itu ada macam-macam ya. Jadi di pencarian ini kita bisa mencari terkait macam-macam yang tadi saya cari, yaitu bilangan bulat ya. Ini teratas. Yang paling teratas di sini sudah ada. Terus di sini ada fitur quiz ya. Kita banyak soal-soal yang terkait kuis disebut. Di sini ada presentasi interaktif ya terkait bilangan bulat ya. Terus di sini kita bisa mengatur kelasnya ya. Di sini mulai dari kelas dari KG ya. Terus dari kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita coba kelas 7 ya. Kita coba kelas 7. Nah, terus di sini juga ada tulisannya a subject, karena bilangan bulat itu termasuk dari subjek matematika ya. Berarti kita menggunakan subjek ini, matematika. Kita klik matematika. Terus detail, ini lebih detail, artinya lebih spesifik ya. Nah, kita coba ini jumlah pertanyaannya kita cari menggunakan 1 sampai 10 ya. Udah, itu saja. Terus tadi kita sudah klik ya, kelas 7 matematik. Nah, kita balik lagi ke quiz. Nah, ini kita buka coba satunya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada klik download. Jika kita ingin mendownload, ini bisa kita simpan ya. Bisa kita simpan ya, karena saya punya beberapa ya, karena saya pernah menggunakan Quizizz. Jadi di sini ada beberapa ya folder-folder saya. Nah, di sini bisa kita bagikan ya. Kita bisa bagikan, terus bisa kita mainkan. Ini bisa kita edit ya. Kita bisa edit. Nah, ini bisa edit tuh. Bisa kita edit, mungkin kita mau rubah, atau di sini ada menitnya ya. Dari soal pertama, misalkan poinnya mau dikasih berapa, terus detiknya berapa, seperti itu. Nah, itu terkait pencarian ya. Artinya kita bisa mencari soal-soal yang ada di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat ya. Kita menggunakan menggunakan teleportasi ya, metode teleportasi. Gimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita klik buat di sini, terus kita klik quiz. Nah, akan muncul di sini ada kalimat teleportasi atau tambah soal dari quiz guru. Artinya ini cara cepat ya, seperti itu untuk membuat soal. Di sini kita ketik ya. Nah, di pencarian di sini kategorinya matematika, karena saya sebagai guru matematika. Nah, di sini dipilih kelasnya. Nah, karena saya mengajar kelas 7, saya klik kelas 7. Terus di sini kita klik mata pelajarannya, yaitu di sini apa ya, matematika. Nah, jumlah pertanyaannya saya ingin nggak usah terlalu banyak ya, jadi sampai 10 saja. Nah, ini bahasa ya, kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya, jadi nggak usah diklik. Nah, saya pilih yang paling atas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, 1 sampai 10. Nah, untuk menambahkan soal, mungkin teman-teman sekalian bisa memilih ya, dari soal 10 ini kira-kira yang cocok dengan kita tuh seperti apa ya, dengan materi yang kita ajarkan, diambil. Atau mungkin mau ngambil semua, tinggal klik di atas ya, nanti akan muncul. Atau ambil satu-satu, oh saya mau yang ini, tinggal klik. Oke, saya mau yang ini, tinggal klik ya, seperti itu. Nah, berhubung saya ingin mengambil semuanya ya, sepertinya ini sangat bagus ya, jadi saya ambil semuanya.
Nah, seperti itu. Kita lihat di sebelah. Nah, di sini akan muncul ya. Ya, akan muncul 10 pertanyaan. Nah, dan di sini adalah tugas kita ya, yaitu kita edit. Mungkin kita mau edit ada 10 misalkan, supaya ini poinnya per soal berapa nih ya. Misalkan per soal kita ganti jadi 10 ya, biar nanti jadi 100 totalnya ya. Terus di sini kita ganti berapa detik, ini detiknya sudah, ini 10 ya, kita ganti jadi 10 ya, ini kita ganti jadi 10, terus jadi 10 ya, jadi 10. Nah, jadi 10 ya. Kita klik. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Ini udah semua diatur. Kita tulis, klik di pojok kanan atas itu simpan. Nah, kan muncul seperti ini. Kita namain, mau namain apa? Misalkan saya akan namain soal bilangan bulat kelas 7 atau bilangan bulat ya, bilangan soal latihan bilangan bulat 7 saya ketik ini ya. Ini udah bahasanya kita bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau public artinya bisa dilihat ke semua orang. Kalau pribadi berarti ya hanya melihat diri kita sendiri ya. Karena di sini harus menggunakan akun super ya, berbayar. Ya, kita ke public aja. Ya. Terus di sini kita bisa mencari gambar untuk pencarian ya. Untuk dari soal tersebut kita kasih background ya. Math ya, math. Nah, di sini banyak pilihannya. Saya menggunakan ini misalkan ya. Terus diklik ini ya. Terus kita klik lanjutkan. Nah, ya. Ini ketik lanjutkan. Nah, kalau udah seperti ini sudah tersimpan ya. Nah, di sini ada fitur ini bisa disalin, ini hapus, ini bisa kita cetak ya. Mungkin kalau kita mau cetak langsung di sini ya bisa. Terus di sini bisa, ini pengaturan ya, tombol pengaturan yang tadi. Kita mau edit ya. Nah, begini tampilannya teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, ya kita akan bermain tim ya. Ini kita klik tim ya, terus kita klik lanjutkan. Selanjutnya saya akan bermain dengan tim ya. Nah, di sini sudah ada timnya, yaitu 4 peserta. Sebelumnya tadi saya sudah mengklik tim ya. Nah, di sini kode permintaannya ya. Nah, di sini ada 4 peserta ya. Di sini ada tim acak ya. Ini kita bisa acak timnya ya. Kita bisa acak. Nah, oke. Saya mulai. Saya mulai ya.
kita lihat ya, ini progresnya. Nah, kita bisa lihat di situ. Soal-soalnya ya. Kita masih melihat. Bisa lihat nih di bagian mana soal-soal yang salah ya, bagian mana soal yang salah dan bagian mana soal yang benar. Nah, kita bisa lihat pemenangnya, tim Tiny Wells. Ya. Nah, ini sudah kita bisa lihat ya. Nah, ini analisisnya. Nah, yang menjawab salah 1, ini benar ya. Ini soalnya ya, kita bisa lihat ya, waktu menjawabnya juga di sini terlihat ya. Nah, seperti itu. Nah, sini kita bisa lihat ya, rata-rata waktunya 5 detik ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa juga email ke orang tuanya ya, terkait siswa-siswa nantinya yang bermain ya dalam pembelajaran kuisis ini, seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini kita klik, bentar, bisa kita lihat ya di bagian mana soal yang salah dan di bagian mana soal yang menjawabnya pada benar ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa keluar ya, kita keluar, terus kita lihat. Nah, ini berapa persen ini ya, kita lihat berapa persen ya. Di sini 89 ya, rata-rata yang 89% ya dari 10 soal. Ini kita bisa ada analisisnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan benar salahnya. Nah, di sini kita bisa dalam bentuk PDF atau kita unduh ya. Kita bisa unduh hasilnya ya. Nah, ini kita bisa unduh ya, kita unduh filenya. Nah ya, sudah terunduh. Nah, atau kita bisa ubah dia dalam bentuk PDF ya. Ini kita bisa save ya dalam bentuk PDF laporannya ya. Nah, ini kita save bisa
Ini kita taruh di sini ya. Nah, ini bisa kita save hasil dari pencapaian siswa ya, dari 2 tim ya, seperti itu. Berarti yang menjawab tepat, yang mengerjakan semua, ada yang salah ya. Ini seperti itu siswanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pembelajaran menggunakan quizzes ya, yang dengan soal yang tadi kita buat atau saya buat ya, terkait quizzes tersebut. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila kurang jelas ya penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.